Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahagia rasanya kembali kita boleh berjumpa di dalam mendengarkan renungan Kristen hari ini, 7 April 2022. Nah saudaraku, jikalau pada saat ini kita rindu lebih lagi untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, bahkan rindu lebih lagi memuji, memuliakan namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk dapat mendengar firman Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita pada saat ini. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kekuatan, kesehatan yang terbaik, bahkan anugerah-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami untuk firman Tuhan boleh ditaburkan. Jamah kami, urapi kami, ajar kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang tulus, yang taat, yang setia kepada Tuhan, sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami merindukan Engkau senantiasa ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah berkeluh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 18. Saudara, mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku.
Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah pada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi, dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Saudaraku, pernahkah saudara diolok dan ditertawakan ketika mengatakan atau melakukan hal yang benar? Jika pernah, maka saudara tidak sendiri. Nabi Yeremia pun sudah mengalaminya. Perikop ini adalah ungkapan hati Yeremia di hadapan Tuhan. Ia menumpahkan segala keluh kesahnya, tak kala ia menjadi bahan tertawaan bangsanya sendiri. Sepanjang hari ia dicela dan dicemooh karena menyampaikan firman Tuhan, untuk menentang segala bentuk kelaliman dan kejahatan yang dilakukan saudara sebangsanya beserta para pemangku kuasa. Keluh kesah Yeremia mengandung amarah, kekecewaan, dan kelelahan. Bahkan ia sempat berpikir untuk tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Namun dengan hati yang rendah, Yeremia mengaku tidak sanggup melakukannya. Itulah sebabnya ia hanya dapat mengadu kepada Tuhan. Walau lelah dan berkeluh kesah, Yeremia tidak pernah ragu bahwa Tuhan selalu menyertainya. Tak semua orang menyukai kebenaran dan teguran. Itulah sebabnya selalu ada konsekuensi logis bagi mereka yang dengan berani menyuarakan kebenaran dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kebenaran dan kesetiaan kita membela kebenaran seringkali membuat kita dicela, ditertawakan, dan direndahkan. Saat itulah kita diuji untuk tetap mempertahankannya. Tidak jarang kita merasa lelah dan berkeluh kesah. Ingatlah bahwa orang beriman bukan tidak pernah berkeluh kesah. Namun ia tahu kemana harus berlari dan berkeluh ketika diimpit olok-olok dan cemoohan. Di ayat 11-13, di tengah pergumulan hidup yang berat, Yeremia melihat bahwa Tuhan sebenarnya tetap ada menyertai dia. Di tengah kebejatan bangsa Yehuda, Tuhan tetap berkarya dan menunjukkan dirinya. Tak berselang lama, kekelaman kembali melingkupi Yeremia. Perikop ini membukakan tabir kehidupan batin seorang pelayan Tuhan sejati. Kita dapat melihat di sini apa yang Paulus tulis tentang kehidupan seorang pelayan. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Berkeluh di hadapan Tuhan bukanlah tanda kurang beriman, tetapi justru menjadi momentum penyerahan diri seutuhnya sebagai orang beriman. Dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan baru. Keyakinan kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar berjuang sendirian. Percayalah, Tuhan selalu menyertai, menopang, dan siap mengatakan kuasa-Nya. Berkeluh di hadapan Tuhan tidak menjadi masalah.
asalkan jangan sampai meninggalkannya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini, saudaraku. Mari kita lebih lagi semakin bijaksana, kuat, dan berpengharapan penuh kepada firman Tuhan, sehingga firman-Nya sungguh-sungguh hidup di dalam kita dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus memelihara kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang membawa kami masuk di dalam perkenanan-Mu. Biarlah pada hari ini kami sungguh-sungguh lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Di dalam melakukan segala aktivitas kami, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Kami kuat, kami sanggup, karena roh Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.